Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Yansa Channel, teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat para subscriber yang telah mendoakan agar selalu sehat walafiat. Dan kemarin saya habis upload video bahwa saya diduga terkena corona, teman-teman. Tapi alhamdulillah setelah tes corona, alhamdulillah saya hasilnya tidak terjangkit corona, teman-teman. Alhamdulillah sekali. Dan saya ini baru pulang kerja sekarang, sehingga udah bisa kerja kembali, bisa beraktivitas seperti sedia kala, udah bisa kerja. Terus ini pulang sekarang jam 10, setengah 10, teman-teman. Berangkat kerja setengah 9, pulangnya setengah 10. Ini dapat lemburan tambahan, jadi lemburnya tuh dihitung mulai dari jam 6. Jadi kalau jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, berarti jam setengah 10, berarti lemburnya 3,5 jam. Kalau lembur wajibnya itu biasanya 2,5 jam. Kalau kerja biasa tidak lembur itu ya, kerja 8 jam itu per jamnya dihitung 8.000 sekian. Kalau dikeruskan ya hampir 100.000 lah, 90 berapa gitu. Tapi kalau lembur di atas jam 6 itu, kalau kerja siang di atas jam 6 itu per jamnya dihitung 12 ribuan, berarti dirupiahin sekitar 130-an ribu sekian gitulah, hampir 140.000 tergantung kurs atau nilai tukar uang. Saya mau cerita, teman-teman. Kemarin itu ini cerita, tapi ada masukannya buat teman-teman yang pengen proses ke Korea tentang tentang keadaan di Korea ini. Jadi kemarin itu kan saya kan meriang, terus dites corona. Itu pabriknya mewanti-wanti. Teman saya yang di pabrik itu aja dikasih tahu jangan makan di rumah. Agak jauh-jauh dari saya gitu, teman. Ngomongnya kayak gitu. Jadi teman, biasanya kawan-kawan itu kan teman-teman saya itu makanya sama saya di pabrik, di Gisuksa, di asrama. Tapi teman saya itu udah boleh makan sama saya. Terus saya sedih banget, teman-teman. Oh bener, saya corona gitu ya. Maaf ya, ini temannya, terharu saya. Terus habis itu teman saya tuh udah pulang kerja itu maskernya tidak dibuka, teman-teman. Tapi ini bukan salah teman saya, ini tidak ada yang salah di sini. Bagus untuk menghindari kalau seandainya saya benar-benar corona. Jadi teman saya pulang itu pakai masker, tidur pakai masker. Jadi saya kasihan teman saya, malah saya juga tidur juga pakai masker ya, teman. Jadi ini saya mewakili untuk keluarga-keluarga yang dituduh-tuduh corona itu. Saya mewakili, saya tahu perasaan mereka, perasaan keluarga yang dituduh-tuduh terjangkit corona. Apalagi di Indonesia itu katanya kalau di rumah sakit sedikit, itu demam sedikit atau apalah, itu katanya corona. Kalau di sini kan cuman mengantisipasi, enggak menuduh secara langsung gitu, enggak, cuman mengantisipasi seandainya corona agar tidak penularannya sama teman-teman atau selingkungan pabrik itu, agar tidak menular, untuk mengantisipasi aja. Tapi kalau di rumah itu kan benar-benar dituduh ini corona, sakit ini meninggal tuh dikarenakan corona. Itu perasaan keluarganya itu sangat hancur, teman-teman. Perasaannya itu sangat terseset, otomatis pasti sangat terseset, teman-teman. Sedangkan saya sendiri aja yang tidak dituduh secara terang-terangan, cuman dicurigai, maksudnya untuk mengantisipasi aja, itu rasanya tidak bisa diungkapkan, teman-teman. Padahal tidak corona diomongin gini ya, gitu perasaannya. Ya Allah, benar-benar, teman-teman. Jadi kalau keluarga-keluarga yang benar-benar kena corona itu, ya Allah, bagaimana kalau tidak kena corona tapi dituduh corona. Nah, terus ini berarti di Korea ini benar-benar ketat, teman-teman. Benar-benar ketat, masih benar-benar ketat tentang mengantisipasi corona ini. Tapi ada tapinya, teman saya yang teman di Ansan itu masih bisa cuti ke Indonesia, teman-teman. Jadi nanti lihat aja dia bisa masuk lagi ke Korea atau enggak. Tapi cutinya harus mengadakan
belum. Siapa tahu ada orang pabrik nanti saya diomelin. Jadi teman saya itu cuti tapi harus ada tes medikal sehat bahwa badannya fit, nggak ada terjangkit virus gitu. Jadi corona di Korea ini benar-benar genting, masih tahap genting lah, penyebarannya masih ada. Terus orang Korea mewajibkan pakai masker di kereta, di bis itu pakai masker. Kalau nggak pakai masker naik bis nggak boleh, naik kereta juga nggak boleh, diwajibkan pakai masker. Meskipun maskernya itu masker abal-abal, tetap harus pakai masker. Nanti kalau teman saya yang cuti bisa masuk lagi ke Korea, itu berarti menurut saya kabar gembira. Nanti kalau bisa cuti bisa masuk ke Korea, berarti kan ada kemungkinan nanti kalau teman-teman yang masih di Indonesia bisa masuk ke Korea gitu teman-teman. Segitu aja ya teman-teman, itu sekilas info keadaan di Korea dan ucapan terima kasih saya buat para subscriber yang telah mendoakan saya agar selalu sehat walafiat. Saya kembalikan lagi para subscriber, saya doakan badannya dan fisiknya sehat walafiat, tidak ada halangan apapun, rezekinya lancar, meskipun di Indonesia tetap semangat, tetap murah rezeki. Semoga teman-teman di rumah tetap murah rezekinya. Kalau memang benar-benar pengen ke Korea, saya doakan prosesnya lancar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.